Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube saya, yaitu Kuliah Butika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Di sini profesi yang akan saya bahas adalah profesi teknologi laboratorium medis. Seperti ini. Nah, materi kita kali ini judulnya yaitu hak dan kewajiban klien diri sendiri dan profesi. Jadi materi kita sebelum-sebelumnya di sebelum UTS itu kita sudah membahas tentang apa itu profesi TLM. Kemudian bagaimana hak dan kewajiban dari profesi TLM itu seperti apa? Kemudian kode etik dari profesi TLM, kode etik TLM itu seperti apa saja. Nah, untuk saat ini saya akan membahas lebih mendalam lagi tentang hak dan kewajiban klien diri sendiri dan profesi teknologi laboratorium medis. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu hak dan kewajiban klien atau pasien, hak dan kewajiban diri sendiri atau sebagai individu ATLM atau TLM, dan juga hak dan kewajiban terhadap profesi TLM tersebut itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban klien atau pasien kita. Nah, hak pasien dalam mendapatkan layanan TLM, yang pertama adalah pasien itu berhak mendapatkan akurasi hasil, mendapatkan kerahasiaan data, dan mendapatkan hak informasi. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, hak-hak pasien yang pertama adalah mendapatkan akurasi hasil. Pasien berhak mendapatkan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui proses kendali mutu yang ketat. Ya, jadi kita sebagai TLM harus bisa memberikan hak pasien yang pertama ini adalah hasil dari pemeriksaan laboratorium yang secara valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kita menjadi TLM tidak boleh asal-asalan memberikan hasil lab dari pemeriksaan kita. Makanya kalau misalkan kita salah melakukan pemeriksaan, berarti hak pasien kita sudah kita ambil. Kita akan yang mendapatkan sanksi, seperti itu ya. Yang kedua, kerahasiaan data. Maksudnya seperti apa? Yang dimaksud dari hak pasien mendapatkan kerahasiaan data yaitu pasien memiliki hak atas perlindungan data medis dari diri mereka, di mana tenaga TLM atau TLM itu wajib menjamin bahwa informasi hasil tes tidak akan bocor kepada pihak yang tidak berwenang karena resikonya sangat tinggi. Misalkan ada suatu penyakit yang sangat memalukan gitu ya, itu tidak boleh disebarkan baik misalkan orang lain yang tidak berwenang, contohnya seperti tetangga yang tidak punya berkepentingan terhadap pasien tersebut, atau orang di medsos disebarkan, itu tidak boleh. Kemudian apalagi menyebarkannya itu dengan memberikan informasi data seperti namanya, kemudian alamat rumahnya disebarluaskan, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah hak informasi. Pasien juga berhak menerima penjelasan yang memadai mengenai tujuan pemeriksaan, jenis spesimen yang diambil,
serta prosedur teknis yang akan dilakukan selama prosedur laboratorium. Jadi pasien juga punya berhak mendapatkan informasi-informasi atau penjelasan. Kan banyak juga pasien itu tidak mengerti tentang bagaimana sih prosedur teknisnya untuk melakukan pemeriksaan di suatu laboratorium. Maka kita sebagai seorang klien atau TLM itu harus bisa melayani pasien kita dengan baik, memberikan informasi dengan komunikasi yang baik, serta memberikan petunjuk prosedur teknis yang akan dilakukan selama proses laboratorium itu dengan sopan dan baik dan jelas, sehingga pasien atau klien kita itu merasa paham dan bisa menerima ya apa yang akan kita lakukan nanti. Setelah kita mengetahui tentang beberapa hak dari klien atau pasien, sekarang pada slide ini akan membahas tentang kewajiban pasien terhadap tenaga TLM. Apa saja kewajiban yang kita lakukan ya? Kewajiban pasien terhadap TLM maksudnya ya. Yang pertama, memberikan informasi yang akurat, mematuhi instruksi medis, menunjukkan sikap yang kooperatif. Nah, kewajiban pasien terhadap kita sebagai TLM. Yang pertama, pasien itu harus menyampaikan riwayat medis dan kondisi kesehatan secara jujur untuk menunjang akurasi hasil laboratorium. Ya, jadi kalau misalkan pasien itu sendiri tidak melaksanakan kewajiban terhadap kita atau TLM dengan tidak memberikan informasi riwayat medis dengan benar, maka hasil yang kita keluarkan juga akan salah. Jadi itu yang salah bukan dari kitanya, tetapi memang pasien tersebut tidak memberikan informasi yang jujur. Ya. Nah, sebelum pasien mendapatkan hak-haknya tadi yang kita sebutkan di awal tadi, maka pasien wajib melakukan kewajiban-kewajibannya seperti ini. Yang pertama, memberikan informasi akurat. Yang kedua, yaitu mematuhi instruksi medis. Maksudnya mematuhi instruksi medis yaitu pasien mengikuti petunjuk medis dari pra-analitik seperti persyaratan perlu puasa atau tidak, perlu pembatasan aktivitas sebelum pengambilan spesimen atau tidak. Nah, itu setelah kita jelaskan prosedur teknisnya, pasien juga harus mematuhi kewajibannya ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien menunjukkan sikap yang kooperatif, di mana pasien itu harus menghormati prosedur kerja dan menjaga tata krama selama proses pelayanan laboratorium berlangsung. Informed consent dan privacy. Mungkin sudah tahu apa itu informed consent ya. Di mana informed consent itu merupakan persetujuan tindakan medis. Jadi sebelum kita melakukan tindakan medis ke pasien, pasien juga harus menandatangani ketersediaan atau dia bersedia untuk dilakukan atau kita lakukan tindakan medis terhadap klien itu tersebut. Jadi informed consent ini juga isinya juga memberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur pengambilan sampel dan risiko yang mungkin terjadi sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi juga harus mematuhi informed consent juga sebelum dilakukan adanya tindakan medis. Kemudian yang kedua adalah perlindungan data pribadi, menjamin kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan laboratorium pasien dari pihak yang tidak berwenang. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa pihak yang tidak berwenang. Yang berwenang lalu siapa Ibu gitu kan? Nah, yang berwenang itu ya kita, tenaga sejawat kita, atau seperti dokter yang menangani pasien tersebut, mungkin keluarga dekat yang klien percaya dan juga klien tersebut. Itu yang berwenang. Sedangkan yang tidak berwenang ya orang lain yang tidak memiliki kepentingan terhadap klien dan kita. Kemudian yang ketiga, keamanan informasi medis. Jadi
kita juga memberikan keamanan informasi medis, di mana mengelola rekam medis laboratorium secara profesional untuk menjaga integritas dan privasi rakyat kesehatan pasien. Privasi riwayat kesehatan pasien, maksudnya seperti itu. Jadi, kewajiban kita terhadap pasien juga salah satunya melindungi data pribadi, keamanan informasi seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban diri sendiri atau kita sebagai individu TLM atau ATLM. Yang pertama adalah kita mendapatkan keamanan kerja, standar kesejahteraan, kemudian lingkungan yang kondusif ya. Jadi seorang tenaga laboratorium medis, setiap ATLM berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penyediaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap untuk memitigasi resiko paparan bahan infeksius dan zat kimia yang berbahaya. Jadi kita juga mempunyai hak ketenaga kerjaan ya, kesejahteraan juga keamanan kita dalam bekerja ya. Kemudian yang kedua, standar kesejahteraan itu yang dimaksud adalah praktisi laboratorium berhak menerima imbalan jasa dan penghargaan yang layak, yang mencerminkan beban kerja, resiko profesi, dan kontribusi mereka dalam mendukung penegakan diagnosis. Nah, imbalannya itu seperti apa? Bukan hanya penghargaan itu bisa berupa uang, upah, dan juga apresiasi, atau juga sertifikat gitu ya, dari kantor kita bekerja. Kemudian ada juga lingkungan yang kondusif. Kita juga berhak untuk bekerja dalam suasana yang mendukung kesehatan fisik dan mental guna memastikan bahwa setiap prosedur laboratorium dapat dilaksanakan dengan ketelitian yang tinggi tanpa tekanan lingkungan yang merugikan. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita mendapatkan lingkungan yang tidak mendukung kita, bahkan menguras tenaga dan mental kita, kita berhak untuk menyuarakan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu kepada atasan. Itu ya nanti kalau bekerja. Kemudian kewajiban pengembangan diri mandiri untuk kita sendiri, yaitu yang pertama peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Kita wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan guna untuk memperbarui pengetahuan serta keterampilan teknis di bidang laboratorium medis. Kemudian kita juga wajib melakukan penerapan standar yang profesional, yaitu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas operasional sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah kita juga wajib memahami atau penguasaan teknologi yang mutakhir, yaitu mempelajari dan mengadaptasi penggunaan instrumen laboratorium terbaru untuk memastikan akurasi dan efisiensi hasil diagnosis. Kemudian integritas dan otonomi profesional. Apa itu yang dimaksud dengan integritas dan bagaimana otonomi atau otonomi profesional itu maksudnya sampai mana sih kita itu bersikap profesional gitu. Yang pertama yaitu menjaga standar moral. Kita harus memiliki standar moral. Yang pertama adalah mempertahankan kejujuran dan kejujuran intelektual dalam setiap prosedur pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kode etik. Yang kedua, kita harus mandiri dalam pengambilan keputusan, memiliki kebebasan profesional untuk memberikan hasil analisis yang akurat tanpa intervensi dari pihak luar. Jadi kita harus punya prinsip dalam mengambil keputusan, karena itu juga menyangkut nyawa ya. Jadi ketika kita tahu hasil pemeriksaan dari laboratorium itu misalkan memang menunjukkan pasien tersebut mengalami suatu penurunan daya tahan tubuh atau penyakit gitu ya, itu tidak boleh ditulis sehat gitu ya, karena untuk menjaga nama baik
apa gitu, tidak. Kita yang harus tahu mengambil keputusan yang tepat agar tidak merugikan diri sendiri maupun klien kita. Seperti itu. Nah, kalau ada intervensi pihak luar, kita harus mengikuti standar orang tersebut tanpa jujur. Nah, kita juga itu sudah merusak integritas kita. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kita juga wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri untuk mempertahankan kualitas layanan yang secara profesional. Ya, kita harus wajib bersikap profesional dan juga memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban terhadap profesi TLM. Yang pertama mendapatkan hak keanggotaan dan pembelaan. Yang pertama perlindungan hukum, kemudian pengakuan profesional dan pengembangan kompetensi. Jadi hak kita sebagai profesi TLM yaitu pertama mendapatkan keanggotaan, yaitu menjadi anggota, contohnya yaitu sebagai anggota di organisasi profesi kita yaitu Patelki ya. Karena apa? Dengan kita masuk ke dalam organisasi tersebut, organisasi tersebut akan melindungi kita dari beberapa misalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi masih ada organisasi yang akan membela kita ketika kita dalam mendapatkan permasalahan. Setiap anggota berhak mendapatkan pendampingan dan advokasi dari organisasi profesi apabila menghadapi sengketa medis atau masalah hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengakuan profesional. Anggota berhak mendapatkan dukungan administratif dan pembinaan dalam proses sertifikasi serta registrasi untuk memperoleh STR atau surat tanda registrasi dan juga SIP, surat izin praktik sebagai bukti legalitas praktik. Selain kita menjadi anggota profesi, kita juga harus memiliki STR dan SIP ini. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Anggota berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkelanjutan dan informasi ilmiah terkini guna menjaga kualitas pelayanan laboratorium medis yang mereka berikan. Kemudian kewajiban menjaga marwah dan kode etik. Kita juga harus menjaga marwah kita sebagai profesi TLM ya. Kita tidak boleh melakukan suatu kesalahan yang fatal yang bisa merugikan nama baik profesi TLM. Ya, kita dengan mematuhi kode etik dan attitude kita ya. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan, menjaga martabat profesi dengan berperilaku sesuai dengan standar moral dan etika yang berlaku di lingkungan kerja. Yang kedua, mentaati peraturan organisasi, yaitu mematuhi seluruh butir kode etik profesi dan ketentuan organisasi profesi guna untuk menjaga integritas yang kolektif. Kemudian yang ketiga, melaporkan pelanggaran etika. Jadi kita juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan yang dapat mencoreng reputasi profesi kepada pihak yang berwenang. Hubungan kerja antar teman sejawat yang pertama yaitu menjaga integritas profesional, kolaborasi teknis berkelanjutan, dan yang terakhir penyelesaian konflik internal. Menjaga integritas profesional yaitu memelihara hubungan kerja yang harmonis dan saling menghormati antara sejawat demi menjamin kualitas pelayanan laboratorium. Kemudian yang kedua, melakukan pertukaran informasi dan diskusi ilmiah secara proaktif untuk meningkatkan akurasi hasil diagnosis dan kompetensi bersama.
Kemudian penyelesaian konflik internal yaitu menyelesaikan setiap perbedaan pendapat atau sengketa profesi, memiliki jalur organisasi profesi dengan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, gimana ini? Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!